Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irwan Hidayat di channel Rumah Institut. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu kehormatan. Tentu beliau adalah orang yang luar biasa, salah satunya menjadi tokoh nasional, kira-kira begitu ya Pak. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedikit berbincang-bincang perihal tentang peran milenial di tahun 2024. Tentunya beliau ini salah satu pengamat politik juga, tentunya tidak jauh sesuai dengan konsisten bidang beliau. Artinya saya mencoba mendatangkan beliau, menghadirkan di channel Rumah Institut untuk berbagi pengalaman masa depan dan juga pengetahuan tentang apa sih sebenarnya yang penting dari milenial itu sendiri. Saya coba ketika mengutip kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, katanya, kira-kira begitu. Nah, mungkin kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Dinda. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, sampai hari ini selalu diberikan nikmat kesehatan. Sehat-sehat ya Bang? Sehat-sehat selalu. Ya. Terima kasih sudah datang ke Rumah Institut Bang, untuk meluangkan waktunya untuk berbagi. Nah, ini ada 2 poin pertanyaan Bang, perihal tentang peran milenial di tahun 2024 Bang. Mungkin apa sih menurut Abang Hadi ini perihal tentang milenial ini? Iya. Monggo Bang. Baik, kalau kita bicara milenial ini kan kita bicara orang yang lahir ya di era 80-an sampai di era 2000-an ke sini. Kemudian juga lebih dikenalkan ada yang namanya generasi Z ya. Kemudian setelah generasi Z itu ada generasi Y, kemudian ada generasi biasa disebut dengan generasi Y ya. Kemudian setelah itu ada generasi Z dan generasi Alpha. Nah, kecenderungan mereka dari generasi milenial ini jumlahnya di Indonesia juga cukup besar. Dan ini cukup bisa mempengaruhi cukup mempengaruhi peta elektoralnya, karena jumlah populasinya saja di tahun 2020 itu jumlahnya sekitar 25,87% populasinya. Itu yang generasi Y-nya. Kemudian generasi Z-nya itu berjumlah 27,94%. Itu dari data BPS tuh 2020 datanya. Nah, dari situ kita melihat peran milenial sebenarnya bukan hanya di 2024, tapi 2019 peran milenial itu juga sudah kelihatan. Dalam hal kita tahu bahwa yang namanya peran milenial berarti mereka berpartisipasi, baik itu ikut memilih maupun ikut berkompetisi di 2019 yang lalu. Nah, dari tahun 2019 yang lalu kita tahu bahwa ada sekitar 52 orang, kalau saya tidak salah itu caleg DPR RI itu yang berlatar belakang anak-anak muda. Anak muda. Nah, tentu ini kan bisa saja bertambah dengan seiring dengan perjalanan waktu di 2024 nanti. Kalau kemarin ada 52, tidak menutup kemungkinan di tahun 2024 nanti bisa bertambah. Dan itu juga didukung dengan tren global hari ini. Kita tahu bahwa ciri-ciri milenial ini kan yang pertama, mereka ini kecanduan internet. Jadi hari-hari mereka habiskan dengan digital. Ya. Kemudian internet ini bermacam-macam ya. Ada berbentuk sosial media, kemudian juga ada berbentuk bisnis digital dan bermacam-macam. Nah, mereka menggunakan kesehari-hariannya itu dengan dunia seperti itu. Ditambah dengan COVID-19 ya, mulai dari tahun 2020 ya seingat saya itu sampai hari ini, itu kecenderungan penggunaan internet juga bertambah. Dan ini sangat menguntungkan bagi anak-anak, menguntungkan bagi milenial ya. Karena mereka memang pengguna aktif di yang namanya media sosial, kemudian dunia internet dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua,
anak-anak milenial ini juga mereka bukan orang yang loyal terhadap sesuatu. Misalkan di Indonesia saja secara keseluruhan party ID di Indonesia itu sangat rendah. Jadi artinya pemilih di Indonesia itu cair sekali. Jadi tidak ada di Indonesia itu partai politik yang dominan. Partai politik dominan secara ideologi. Jadi pemilih itu bisa berganti-ganti partai, apalagi anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini kenapa mereka tidak loyal dan mudah berpindah-pindah? Karena mereka punya akses informasi yang sangat cepat dan luas sekali. Jadi tergantung apa yang mereka tahu, kemudian apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka lihat di media sosial itu akan mempengaruhi pola pikir mereka. Mungkin hari ini dia suka dengan sosok si A, si B, suka dengan partai A, B, C, tapi sesuatu terjadi, kemudian ada informasi negatif yang mereka terima, kemudian tanpa ada dikonfirmasi dan sebagainya, itu juga akan membuat mereka akan berubah pikiran besoknya. Maka tidak heran di pemilihan yang daerah perkotaan, itu bisa saja hari ini di hasil survei misalnya si A yang unggul. Tapi bisa saja 1, 2, 3 hari yang akan datang pemilihnya akan sudah berbeda pilihan. Karena informasi yang mereka dapatkan itu sangat cepat sekali. Jadi internet ini juga akan memberikan informasi yang cepat dan mampu mempengaruhi orang secara cepat untuk merubah pilihan. Dan ini yang membuat anak-anak muda ini tidak loyal. Jadi mudah dipengaruhi dan mudah berganti-ganti dan mereka cenderung realistis. Cenderung realistis ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak muda ini dalam proses kesehariannya juga mereka menggunakan internet itu sebagai alat transaksi. Jadi mereka juga cukup tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya konvensional atau non tunai dan sebagainya. Mereka lebih efisien ya, lebih efisien menggunakan waktu dan lebih efektif. Jadi juga dalam hal transaksi, kemudian itu juga mereka akan lebih memilih sesuatu yang non tunai misalnya. Nah kemudian yang terakhir, milenial ini juga bekerja itu ingin cepat. Makanya dia tidak akan tidak mau sesuatu pekerjaan itu yang bertele-tele istilah lama ya. Karena dengan teknologi itu akan memudahkan orang. Makanya dengan memanfaatkan teknologi, dia bisa melakukan sesuatu dalam satu waktu. Misalkan di HP Android, misalkan yang mereka punya, itu bisa melakukan aktivitas bermacam-macam. Bisa untuk cari informasi, bisa untuk melakukan pembayaran A, B, C misalkan, dan juga bisa untuk berbisnis di sana. Nah ini yang membuat itu adalah ciri-ciri dari anak-anak milenial. Nah dengan melihat ciri-ciri tersebut, dengan global trend hari ini yang kita tahu bahwa hari ini kita tahu lebih banyak orang yang memiliki ponsel ya. Nah, kemudian daripada listrik. Ini contohnya mulai hari ini, di 2020 ini di dunia ini ada 5,4 miliar manusia itu pengguna ponsel dibandingkan 5,3 miliar yang menggunakan listrik. Kemudian air itu 3,5 miliar yang mengalir ya. Kemudian 2,8 miliar mobil di tahun 2020 datanya nih. 2020. Ya kan? 2020 sekarang udah 2002 otomatis akan meningkat. Artinya pengguna ponsel banyak sekali. Itu di dunia apalagi di Indonesia. Saya mau masuk ke data yang saya punya bahwa di Indonesia pengguna sosial media juga tinggi. Contoh saya ambil data yang cukup tahun yang lalu ya, tahun 2020 lah. Di Sumatera saja pengguna handphone itu pengguna internet itu 18,6 juta penggunanya. Kemudian di Kalimantan 4,2. Kemudian di Sulawesi 7,3, di Indonesia Timur 5,9 dan di Pulau Jawa sendiri 52 juta itu pengguna internet. Artinya dengan jumlah pengguna ini, rata-rata pengguna internet ini dengan jumlah yang cukup besar ini tentu akan menjadi salah satu yang pengguna terbesar itu adalah anak-anak milenial. Nah, maka oleh karena itu ini juga akan mempengaruhi anak-anak muda atau anak-anak milenial untuk tidak mau ikut berpartisipasi dalam politik juga ada. Dan ini dari hasil penelitian Litbang Kompas itu menyebutkan satu ya, mereka tidak mau urusan politik karena dianggap politik itu sebagai hal yang membosankan. Itu. Kemudian yang kedua, dia menganggap bahwa aktor politik itu lebih menguntungkan diri sendiri dari mementingkan kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga,
banyak sekali hoax Hoax, ya. dalam politik itu. Jadi sulit untuk untuk membedakan, kadang-kadang yang benar itu bisa jadi salah, yang salah itu bisa jadi benar. Nah, ini juga membuat anak-anak muda terkadang malas berurusan dengan ya masuk ke dalam dunia politik karena dunianya seperti itu. Itu apa dampaknya apa? Dampak efek dari apa? Itu efek dari informasi yang dia dapatkan. Karena di media sosial kita tidak bisa kontrol. Informasi bisa saja masuk kapan saja, kemudian bisa baik, benar, bisa salah, dan sebagainya, itu berseliweran dengan kita. Karena dalam hari-hari itu manusia bangun tidur itu sudah lihat handphone. Ya kan? Anak-anak muda hari ini juga sudah bangun tidur lihat handphone, kemudian kemana-mana pun lihat handphone. Dalam satu hari itu selalu dengan HP Androidnya, kemudian ini jadi salah satu yang perlu dipikirkan bagi partai politik juga dalam merangkul anak-anak muda. Jadi kalau kita ingin merangkul anak-anak muda, pertama kita harus tahu. Yang pertama, mereka ini kan kecanduan internet. Berarti sosialisasinya harus dikuatkan itu di media sosial. Misalkan hari ini ada YouTube, kemudian ada TikTok, kira-kira untuk dan sebagainya. Untuk di tahun 2024 gimana ini peran milenial itu sendiri? Kira-kira? Peran milenial kan macam-macam nih. Ada yang terlibat langsung di partai politik, dalam artian dia ikut maju sebagai salah satu kontestan, baik itu DPRD, DPR RI, DPRD provinsi maupun di presiden, tidak menutup kemungkinan, ya kan? Di pilkada ya, pilkada 2024. Kalau presiden ya tidak jauh dari yang ada hari ini tokoh-tokohnya. Ya. Tapi kalau untuk pilkada ada memungkinkan untuk anak-anak muda tampil nanti. Nah, kemudian yang kedua, peran mereka akan menjadi support system dalam pemilu. Dalam arti mereka akan menjadi relawan-relawan, baik itu relawan pemilu maupun relawan dari salah satu kontestasi para calon presiden. Nah, ini tinggal juga bagaimana nanti para calon presiden, kemudian partai politik mengambil hati mereka. Anak-anak muda ini kan cukup besar, jadi kita harus tahu bagaimana cara masuk ya, untuk dikasih ruang ya. Untuk memberikan ruang kepada mereka untuk memberikan ruang kepada mereka untuk untuk berkontribusi lebih dalam pesta politik di 2024 yang akan datang. Gitu. Kira-kira, dan untuk peran milenial itu sendiri kan, ini untuk hari ini, lagi-lagi kan apa yang sudah disampaikan Bang Hadi itu tadi digital. Yeah. Nah, berarti yang paling efektif ini hari ini adalah digital ya? Kalau kampanye hari ini, itu untuk menjangkau anak-anak muda, itu lewat digital. Digital. Nah, disitulah nanti kita akan lihat, visualisasi, kemudian ide, kemudian visualisasi dan ide yang disampaikan oleh para calon itu melalui sosial media atau platform media sosial yang mereka punya, itu mampu atau tidak mempengaruhi perilaku anak-anak muda ini. Jadi dia harus tahu apa sih keinginan anak muda. Anak muda ini kecenderungannya seperti apa. Dia harus masuk ke sana. Harus masuk ke sana dalam artian dia harus meyakinkan anak-anak muda, bos saya ini adalah salah satu tokoh yang layak untuk memimpin republik ini, atau ini adalah partai yang paling pro dengan anak-anak muda. Nah, tergantung bagaimana partai politik atau calon tersebut mengemas sedemikian rupa konten-konten yang di-share di sosial media, baik itu Facebook, Twitter, kemudian Instagram, kemudian TikTok. Dan ini adalah platform yang selalu digunakan oleh anak-anak muda. Dan anak-anak muda juga terlibat ke dalam dunia politik, dia juga akan melihat, saya terlibat di situ, apa yang saya harapkan? Saya bantu si A. Karena mereka anak-anak mudanya kan cenderung realistis. Cenderung realistis ya. Jadi dia lihat, kalau saya bantu ini, saya pilih partai ini, keuntungan untuk saya apa? Apa harapan saya terhadap partai ini? Apa harapan saya ke depan terhadap calon presiden ini? Kalau dia tidak mendapatkan apa yang tidak mendapatkan apa yang diharapkan di salah satu partai politik atau calon presiden tertentu, maka dia akan menjadi orang-orang yang apatis terhadap politik. Dan itu juga akan membuat angka golput sebenarnya. Karena dia tidak ada tokoh politik yang dia percaya, tidak ada partai politik yang dia percaya, ujung-ujung dia malas untuk menggunakan hak pilihnya. Itu. Berarti lagi-lagi tetap menjadi harus bagaimana kita harus
merangkul anak muda ya, Betul. sesuai dengan kepentingannya mereka. Nah, kita harus baca kepentingannya apa. Nah, kepentingannya dari mana kita tahu kepentingan mereka? Ya, salah satu kita harus lakukan riset. Maka partai politik penting mengadakan riset terkait dengan apa sih keinginan anak muda. Begitu juga partai politik, apa sih keinginan anak muda untuk memilih partai politik, apa alasan mereka. Nah, konten-konten itu harus dikemas sedemikian rupa oleh partai politik untuk menjadi sebuah konsep pemenangannya. Gitu. Nah, dan ini yang mungkin yang paling menarik kan. Kalau abang sendiri ini masuk milenial atau apa? Kolonial ini? Kalau saya lahir di tahun 83, artinya masuk dalam generasi milenial itu. Masih Kan milenial. kalau generasi yang disebut generasi milenial itu adalah generasi yang lahir 1980 sampai ke 2000-an kan ke sini. Itu dianggap sebagai milenial. Berarti saya masuk dalam milenial. Tapi orang yang lahir di atas 1980 ke belakang berarti masuk dalam generasi X. Mereka masa-masa Kolonial. masa-masa transisi nih, transisi ke teknologi. Kita saja yang lahir di umur di 1980-an, kita di pertengahan. Di pertengahan dihadapkan dengan teknologi. Jadi kita mau tidak mau harus beradaptasi. Kalau kita tidak beradaptasi, maka kita akan ketinggalan dan tidak mampu bersaing dengan realita yang ada. Nah, mungkin ini yang terakhir, Bang. Yang terakhir, kalau dari abang sendiri ini seharusnya abang ini di posisi mana untuk 2024? Apa sebagai kontributor, sebagai calon atau apa? Kalau saya sesuai dengan profesi saya sebagai konsultan politik, saya profesional saja. Profesional. Profesional dalam artian untuk legislatif, untuk pilkada maupun untuk pilpres, tergantung nanti siapa yang akan menggunakan jasa konsultasi saya, dan itu yang saya lakukan. Gitu. Jadi itu ya perihal tentang pandangan peran milenial di tahun 2024 dari apa yang sudah disampaikan oleh Bang Hadi Suprapto ya. Mungkin yang terakhir ini ada pesan dan saran untuk di channel Rumah Institut, Bang. Ini kan channel-channel seperti ini, kemudian podcast dan sebagainya dan sejenisnya misalnya. Ini kan harus terus ditingkatkan karena memang ke depan di era digitalisasi ini, orang-orang kadang-kadang daripada nonton televisi, kadang-kadang lebih mudah dia dengan membawa handphone kemudian lihat sesuatu di YouTube, kemudian di TikTok dan sebagainya. Makanya konten-konten yang ada baik di Rumah Institut juga harus lebih ditingkatkan, kemudian juga harus terus jangan pernah berhenti. Jadi terus jangan pernah berhenti karena inilah salah satu cara kerja anak-anak muda hari ini. Jadi di era digital ini semuanya udah serba digital, ya kan? Jadi uang aja sekarang sudah ada uang digital, ya kan? Uang digital. Ya. Kemudian bisnis pun hari ini sudah banyak yang bisnis digital juga kan. Dan semuanya harus beradaptasi ke sana. Karena saya katakan karena pangsa pasar di Indonesia itu sangat besar sekali. Seperti yang saya katakan di Jawa saja itu pengguna internet 52 juta. Ya kan? Nah, tinggal bagaimana kita menyasar itu, belum lagi di Sumatera dan sebagainya. Makanya konten yang bagus, kemudian narasi yang bagus, nah itu akan mampu mempengaruhi anak-anak muda. Itu juga bagi partai politik tadi yang saya katakan. Maka sebagus apapun yang Anda buat, tetapi itu harus mampu meyakinkan anak-anak muda lewat narasi-narasi, kemudian video-video yang di share misalnya kan, itu juga harus sangat kreatif sekali dengan desain-desain yang milenial juga. Ya, itu harus disesuaikan semua. Jadi itu yang bisa dapat saya sampaikan. Dan saya ucapkan banyak terima kasih, Bang. Baik. Sudah berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang milenial di tahun 2024. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.